Kalian pernah dengar kisah Ronaldinho, Mike Tyson, Diego Maradona, dan mantan orang-orang kaya atau superstar lainnya yang dulunya kaya raya banget, terus bangkrut atau jatuh miskin? Kenapa bisa gitu? Halo semuanya, gua Husain dari Binus Online Learning jurusan akuntansi, dan ini adalah video tentang kenapa kalian harus berinvestasi. Investasi itu apa sih? Apa hubungannya dengan orang-orang tadi yang gue sebutin? Tapi sebelum itu, karena ini adalah edukasi berbasis video, harapannya setelah nonton video ini, kita sama-sama bisa atau sama-sama tahu beberapa hal. Yang pertama, kita bisa tahu apa itu investasi. Yang kedua, kita paham fungsi investasi. Atau kenapa sih kita harus investasi gitu. Yang ketiga, kita bisa bedain investasi dengan tabungan. Yang keempat, kita tahu langkah awal untuk memulai berinvestasi, gimana kalau kita mau berinvestasi, dimana kalau kita mau invest. Tenang, di sini gue bukan mau promosiin aplikasi atau instrumen tertentu, kita akan bahas lebih ke investasinya. Sama biar gue lulus juga sih. Oke, kalian pasti tahu siapa itu Ronaldinho, bahkan orang yang nggak suka bola pun mungkin tahu atau pernah dengar tentang Ronaldinho. Berdasarkan artikel yang dirilis Express bulan Januari lalu, Ronaldinho sekarang bangkrut. Padahal berdasarkan artikel dari Goal, Ronaldinho pernah digaji 5,1 juta pound sterling per tahun, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 10 miliar 600 juta sekian per tahun. Saking bangkrutnya Ronaldinho, dia bahkan nggak punya uang di saldo banknya. Pada akhir 2023, Ronaldinho punya utang pajak yang gede banget, dan karena dia gak mampu bayar, 2 propertinya disita oleh pemerintah Brazil. Jadi bisa dibilang dia nggak punya apa-apa lagi sekarang. Hal serupa juga terjadi dengan pesepak bola legenda Maradona yang sekarang sudah almarhum. Sama kayak Ronaldinho, Maradona pernah juara dunia dan dia punya gaji atau payroll yang sangat fantastis dari klub dia bermain bola. Daily Mail juga bilang kalau dia punya kontrak yang fantastis dengan brand-brand besar lain kayak Puma. Terus dia juga punya honorarium 15 juta pound sterling per tahun sebagai honorary president dari klub Dinamo Brest. Tapi ketika Maradona meninggal pada 2020 yang lalu, saldo rekeningnya bahkan nggak nyampe 75.000 pound sterling. Tapi itu mah mungkin kisah sepak bola aja, apalagi sepak bola Amerika Latin yang emang terkenal doyan hedon dan pengelolaan uangnya jelek. Pernyataan itu mungkin ada benernya, tapi jatuhnya orang kaya raya ini nggak terjadi cuma di pesepak bola aja loh. Meskipun contoh ini lebih lama dari 2 tokoh sebelumnya, Mike Tyson, seorang petinju legendaris yang mungkin kalian semua tahu, dia habis fight juga dengan Jake Paul, juga pernah dinyatakan bangkrut pada tahun 2003. Artikel dari Yahoo bilang saking gedenya exposure Mike Tyson ketika dia di masa jayanya, dia pernah dapat sekitar 430 juta US dollar dari pertandingan-pertandingan dia dan dari hasil-hasil endorse dia dengan brand-brand tertentu. Yahoo bilang kalau dikonversiin ke nilai yang sekarang, 430 juta US dollar saat itu setara dengan 700 juta US dollar sekarang, atau kalau dirupiahin sekitar 11 triliun lebih. Tapi ya lagi-lagi Mike Tyson menjadi salah satu contoh mega bintang super kaya raya yang akhirnya bangkrut jatuh miskin. Ketika Tyson dikabarkan bangkrut untuk kedua kalinya pada 2003, dia punya utang 23 juta US dollar entah ke siapa, dan 13 juta US dollar ke IRS. Atau IRS itu semacam Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajaknya Amerika Serikat. Ya sebenarnya sekarang Mike Tyson udah lumayan banget, dia udah mendingan banget gitu ya. Dia udah mulai stable dan nggak sebangkrut dulu, dia pelan-pelan udah mulai pulih kondisi finansialnya. Di sini gue bukan mau menyoroti tokoh-tokoh tersebut, mereka adalah beberapa contoh aja yang mungkin familiar dengan kita-kita semua yang pernah kita dengar dan relevan dengan topik yang mau gue angkat, yaitu pentingnya pengelolaan keuangan dan juga investasi. Oh ya, investasi yang mau kita bahas bareng-bareng di sini adalah investasi yang lebih ke investasi harta atau investasi uang ya. Tapi itu kan emang merekanya aja, itu mah contoh ekstrim dari worst case scenario yang mau diangkat. Percaya nggak percaya, banyak orang, tokoh, aktor, atlet, dan lain sebagainya yang punya income sangat-sangat besar ketika masih aktif bekerja, kemudian turun jatuh drastis ketika pensiun atau udah nggak bekerja lagi. Ada sebuah jurnal yang pernah ngangkat topik ini, judulnya Bankrupt Professional Athletes, yang ditulis oleh Ed Flynn dan dipublish pada 2014 yang lalu. Di jurnal itu tertulis bahwa high profile atlet profesional yang bangkrut itu hal yang cukup umum. Pada 2009, media olahraga Sports Illustrated menyatakan juga bahwa 2 tahun setelah pensiun, 78% mantan atlet NFL jatuh bangkrut karena financial stress atau perceraian. Dalam 5 tahun setelah pensiun, sekitar 60% mantan pemain NBA jatuh bangkrut, dan terakhir sejumlah mantan pemain MLB juga mengalami hal serupa di mana kondisi finansial mereka cenderung menurun pasca pensiun. Jurnal itu juga menyatakan bahwa di Amerika Serikat dalam 25 tahun terakhir 1,36 atlet atau mantan atlet menyatakan bangkrut tiap tahunnya. Artikel itu juga bilang jumlahnya bisa lebih banyak dari itu karena nggak semuanya menyatakan bangkrut atau nggak semuanya terdeteksi. Dalam 25 tahun terakhir, dari 1
1989 sampai 2014, karena jurnalnya dipublish pada 2014 ya, sekitar 10% populasi orang dewasa di Amerika Serikat menyatakan bangkrut. Nah, balik lagi ke tiga tokoh yang tadi udah gue sebutin, Ronaldinho, Maradona, Mike Tyson. Kalian bisa search sendiri berapa gaji atau penghasilan mereka ketika mereka masih aktif menjadi atlet. Kalian bisa cek sendiri berapa gaji mereka atau hasil endorsean mereka dengan band-band yang mereka menjadi brand ambassador atau brand-brand yang mensponsori mereka. Yang jelas penghasilan mereka itu jauh lebih besar dari rata-rata pekerja biasa. Tapi kenapa mereka bisa sampai bangkrut? Ronaldinho banyak terjerat kasus-kasus hukum dan banyak menginvestasikan uangnya ke investasi yang kurang menghasilkan. Maradona dikatakan punya kebiasaan menghambur-hamburkan uang yang buruk, sama dengan Mike Tyson yang menyatakan bangkrut pada 2003 setelah menghambur-hamburkan uangnya selama 15 tahun. Ya, bisa disimpulkan bahwa tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh atau orang-orang yang tidak memiliki kontrol yang baik terhadap hartanya dan tidak bisa mempersiapkan masa tuanya secara optimal. Mereka lebih banyak membelanjakan uang mereka atau spending daripada menabung atau berinvestasi yang bisa melipat gandakan uang atau melindungi nilai kekayaan mereka. Yang akhirnya ngebawa ke topik yang lagi kita bahas ini, yaitu apa itu investasi dan kenapa sih investasi itu penting buat kita. Michael Sagan dalam bukunya Investing 101 menyatakan bahwa investasi itu gampangnya nyuruh uang kita menghasilkan lebih banyak uang. Zui Body dalam bukunya yang berjudul Investment menyatakan bahwa investasi itu adalah komitmen uang atau sumber daya yang kita miliki sekarang dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi kalau boleh disimpulkan, kita ambil kata kuncinya ya berarti investasi itu adalah aktivitas menempatkan sejumlah dana, sejumlah uang atau sumber daya kita di masa sekarang untuk menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai di masa depan. Terus apa bedanya investasi sama nabung? Kalau menurut artikel dari Santander, nabung itu adalah ketika kita menaruh atau menyisihkan uang kita di celengan, di bank, di brankas atau tempat-tempat lain dan akan kita ambil ketika kita membutuhkannya. Biasanya kan orang nabung ketika mereka mau membeli sesuatu atau untuk kebutuhan dana darurat. Sering kan kita dengar misal, gue nggak ikut nongkrong dulu ya, gue lagi nabung nih, mau beli iPhone. Atau gue nggak bisa join dulu ya, gue lagi mau beli laptop nih, laptop gue rusak, gue harus nabung dulu. Nah, sedangkan investasi itu adalah ketika kita menggunakan atau menaruh uang kita ke dalam instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau melipat gandakan kekayaan kita sekarang. Istilah kerennya sih making your money growth gitu, atau ngebangin uang kita sekarang lah ya. Investasi itu bisa macam-macam bentuknya, mulai dari saham, obligasi negara atau obligasi perusahaan, properti, logam mulia kayak emas, dan lain-lain. Salah satu instrumen atau bentuk investasi yang cukup populer dan cukup banyak orang yang tahu adalah investasi saham, di mana saham itu gampangnya adalah surat atau bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Gimana? Jadi apa fungsinya investasi? Yang pertama, investasi itu salah satu cara untuk melipat gandakan kekayaan kita. Beda dengan nabung uang di bank, di mana uang kita mungkin akan segitu-segitu aja, malah mungkin akan semakin berkurang karena ada biaya administrasi, biaya charge bank, dan lain sebagainya. Investasi justru akan memperbanyak uang kita. Yang kedua, persiapan masa pensiun. Investasi itu ngebantu kita mencapai tujuan keuangan kita jangka panjang dan bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ingat kisah tokoh-tokoh yang tadi gue ceritain, gimana pendapatan mereka yang sangat-sangat besar itu bahkan nggak bisa menghindarkan mereka dari kebangkrutan. Itu bukti bahwa active income aja nggak cukup buat masa pensiun kita nanti. Gaji dari bekerja aja nggak cukup untuk menjamin masa tua kita. Sehingga kita harus merencanakan dengan matang, dan salah satu caranya adalah ya dengan berinvestasi. Yang ketiga adalah sebagai bentuk diversifikasi dan pengelolaan risiko. Bentar, gua awam nih, maksudnya apa sih? Bayangin kalau kita ini cuma punya tabungan tapi nggak punya investasi atau passive income. Sumber pendapatan kita cuma dari gaji aja kan. Bayangin kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan kita nggak punya apa-apa lagi, kita cuma punya tabungan tapi itu pasti akan kepake terus-menerus. Nah, selain itu coba bayangin kalau kita cuma nabung dan nggak berinvestasi. Kalau pahit-pahitnya misal rekening kita kebobolan, bingung kan? Harta kita habis, tabungan kita habis, kita kebobolan, kita nggak punya apa-apa lagi. Nah, itulah kenapa investasi juga bisa berfungsi untuk meminimalisir risiko yang kayak gitu. Jadi, kita bisa meminimalisir risiko dan mitigasi risiko. Nah, untuk mulai investasi itu, nggak harus dengan nominal yang sangat besar. Bahkan sekarang 100.000 pun udah bisa investasi. Misalnya dengan membeli saham ya. Tapi tentu jangan asal beli saham, jangan sembarangan membeli saham juga. Nah, terus gimana caranya kalau mau investasi? Nah, disclaimer dulu, balik lagi di sini gua bukan bermaksud promosi sebuah aplikasi saham atau instrumen tertentu, tapi karena namanya video edukasi, gua bisa sharing kalau investasi saham itu bisa pakai aplikasi sejenis Bibit, Neohots, atau iPod Go. Itu 3 aplikasi yang seenggaknya gua tahu atau gua pernah pakai. Aplikasi-aplikasi investasi itu juga bisa buat beli reksadana umumnya. Mungkin ada juga yang bisa dipakai buat beli obligasi pemerintah kayak SBN misalnya. Tapi selain lewat aplikasi, kalian juga bisa investasi, entah beli saham atau beli obligasi negara atau SBN itu pakai aplikasi
dari bank kalian. Misal kalian punya rekening BRI, punya rekening Mandiri, biasanya itu ada fitur untuk investasi juga. Nah oke, di sini gua mau nyontoin pakai salah satu aplikasi yang gua pernah pakai atau gua pakai untuk berinvestasi, namanya iPod Go. Pertama-tama caranya kalian buka aja aplikasi iPod. Tampilannya seperti ini, terus kalian login. Nah kalau kalian nggak punya, kalian bisa register dulu atau bikin akun dulu. Kalau udah login, biasanya kalian akan dimintain login PIN kayak gini. Kalian masukin aja. Nah, terus gimana caranya beli saham? Kita bisa search saham yang kalian mau. Contohnya di sini adalah saham Telkom aja ya, Telkom. Ini adalah interface ketika kita buka saham Telkom tersebut. Di sini kelihatan harganya adalah 2.710 sekarang. Kalau kalian mau beli, kalian bisa klik yang simpel ini, terus udah kalian masukin aja. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa googling sendiri gimana cara beli saham lewat aplikasi A, gimana cara beli reksadana lewat aplikasi B, gimana cara beli obligasi negara melalui bank A, dan lain sebagainya. Pasti akan keluar tutorialnya dan kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau kalian butuh referensi atau sumber-sumber yang gua pakai, gua cantumin di akhir video ini. Terima kasih.